Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Sunarti Sain dalam program Cerita di Balik Berita. Ini adalah channel dari Radar Selatan, di mana kita hari ini sudah kedatangan seorang aktivis, seorang pekerja sosial, dan banyak sekali melakukan kampanye untuk menghapus stigma terhadap mereka yang pernah mengalami kusta. Selamat sore, Bapak Ardiansah. Ya, selamat sore, Bu Na. Gimana kabar Pak Ardi? Saya panggilnya Pak Ardi selalu ya. Iya, Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar baik, Bu. Kemarin saya dengar baru saja merayakan atau memperingati Hari Kusta Sedunia ya. Betul sekali, Bu. Itu apa saja yang sudah dilakukan teman-teman di Permata Perhimpunan Mandiri Kusta, terutama di Bulukumba, karena Pak Ardi tidak hanya aktif di Bulukumba, tapi juga di kabupaten lain di Sulawesi Iya, Selatan. Bisa diceritakan sedikit sebagai pengantar bincang-bincang kita sore ini? iya, terima kasih, Bu Na. Jadi Permata atau Perhimpunan Mandiri Kusta Bulukumba ini sudah hampir 3 tahun kita melakukan kegiatan-kegiatan seperti edukasi masyarakat tentang penyakit kusta yang benar, karena kebanyakan informasi-informasi kusta ini adalah mitos atau hoax yang sehingga menyebabkan atau terjadinya stigma masyarakat ya, terhadap kusta. Di samping itu kita ada kegiatan-kegiatan pendampingan bagi teman-teman orang yang sedang dan pernah mengalami kusta, seperti misalnya konseling, memberikan mereka pelatihan peer konseling dan pendampingan mereka, juga mengakses hak-hak mereka termasuk mendapatkan akses pendidikan dan akses kesehatan, eee, dan kita juga banyak melakukan advokasi-advokasi ke pemerintah, bagaimana pemerintah juga memperhatikan isu kusta di Bulukumba ini, termasuk saudara kami orang yang pernah dan sedang mengalami kusta di Kabupaten Bulukumba. Itu sedikit Ya. pengantar. Oke, Pak Ardi, saya mulai merasa tertarik ini untuk bicara tentang kusta dan apa sih tantangannya terutama di Bulukumba. Tapi pertama yang ingin saya tanyakan, apakah memang orang yang mengalami kusta atau pernah mengalami kusta jumlahnya banyak di Bulukumba? Ya, kalau kita mau berbicara tentang kasus kusta di Kabupaten Bulukumba sendiri, memang tidak banyak yang tahu bahwa Iya. sebenarnya Kabupaten Bulukumba ini di tahun 2017 menduduki peringkat pertama kasus kusta tertinggi di Sulawesi Selatan. Wow. Kalau tidak salah waktu itu 238 kalau tidak salah. Itu data Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Kesehatan Bulukumba. Kemudian di tahun 2019 baru kita turun ke peringkat kedua Provinsi Sulawesi Selatan, kurang lebih 124 kasus kusta waktu itu. Dan saat ini di tahun 2021 data terupdate yang baru saya juga dapatkan dari Wasor Kusta Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba, ada 103 data orang yang sedang dan pernah mengalami kusta. Wah, itu angkanya sungguh, besar menurut saya ya, masih ada di angka seratusan, bahkan pernah di angka 200. Betul. Nah, teman-teman sendiri saat ini Permata kan Perhimpunan Mandiri Kusta diketuai oleh Pak Ardi langsung ya, Pak Ardi sendiri. Yang, ada di dalam keanggotaan, ini kan yang kasusnya yang ratusan itu kan. Betul. Nah, mereka yang kemudian sudah teredukasi, banyak yang berhimpun menjadi anggota Permata, Betul. gitu ya. Nah, di anggota Permata sendiri ada berapa orang selain Pak Ardi? Tahun 2020 waktu baru-baru kita dilanda pandemi Covid, kami melakukan penjangkauan 9 kecamatan yang berhasil kami jangkau, tersisa 1 kecamatan yaitu Kecamatan Herlan karena waktu yang sudah habis waktu itu. Mhm. Dan pada saat kami melakukan penjangkauan, kami juga sekaligus melakukan pendataan. Di dalam pendataan itu memang kita ada terkait dengan
pertanyaan atau menawarkan kepada saudara kami, untuk ikut bergabung di Iya, Permata, dan data tersebut, kurang lebih 163 data yang kami, kumpulkan, dan, hampir seperdua dari data itu mereka menyatakan untuk ikut, ikut bergabung bergabung dengan di Permata. organisasi Permata. Wah, iya, saya senang sekali karena itu menunjukkan bahwa, sudah ada kesadaran ya untuk Iya betul, paling tidak, mmm, mau berobat dan tidak menganggap lagi kusta sebagai penyakit "kutukan" tanda kutip. iya Karena betul saya sekali, masih sering dengar itu Pak Ardi, persoalannya adalah kusta atau mungkin orang awam menyebutnya lepra ya, betul itu masih ada orang-orang atau masyarakat yang menganggap ini adalah penyakit kutukan betul. dan mereka menjadi malu untuk berobat, malu untuk, mengakses layanan kesehatan karena itu tadi masih, adanya stigma mungkin dalam Iya masyarakat. Saya menjadi ingin tahu gimana sebenarnya sih apa yang dirasakan seorang yang pernah mengalami kusta. Seperti Pak Ardi juga pernah menceritakan ke saya kalau Pak iya, Ardi sebenarnya juga mengalami kusta sejak, beberapa tahun yang lalu kemudian betul sekarang sudah sekali. sembuh dan menjadi aktivis kusta di Indonesia. Iya. Gimana ceritanya Pak Ardi ketika Pak Ardi tahu Pak Ardi, mengalami kusta kemudian Eee, dukungan dari keluarga seperti apa sehingga sehingga akhirnya Pak Ardi bisa sampai pada titik fase seperti sekarang ini? Iya, betul sekali Bu, nah, terima kasih, jadi, perjalanan saya waktu itu, eee, terkena kusta itu sebenarnya tahun 2014 kalau tidak salah, iya betul, baru setahun saya tamat dari, SMK, dari STM, saya sekolah dulu di STM 1 Makassar, kemudian waktu itu, saya merantau ke Jogja waktu itu untuk mendaftar kuliah, dan di sana setelah saya, tinggal hampir 1 tahun waktu itu, saya Mhm. mulai merasa ada yang lain di kulit saya, di bagian kaki saya, tepatnya di dekat mata kaki bagian dalam, ada kulit saya yang saya rasa, eee, aneh begitu. Ternyata saya, sentuh, saya cubit-cubit, tidak terasa kulitnya, Oh, tidak mati terasa rasa ya, sakit waktu mhm. itu. Jadi, sekitar hampir 1 tahun, di sana di Jogja, saya sudah pulang ke Bulukumba, kembali ke Bulukumba, ke kampung halaman, eee, baru lama kemudian saya tanyakan ke orang tua saya, ke saudara saya, "Ini, kenapa kaki saya ini, Mmm, lain-lain? Saya biasa saya cubit-cubit, iya, tapi tidak saya rasakan sakit," iya. begitu. Bilang, "Ah, kenapa bisa? Saya juga nggak tahu ini." Jadi, karena memang orang tua saya juga awam sekali terkait dengan kusta saudara saya, sampai, kita belum tahu waktu itu. Tapi pernah juga, waktu itu saya selesai dari Jogja, saya kemudian, eee, masuk pendidikan, transportasi lembaga pendidikan transportasi udara waktu itu ada, di Makassar. Jadi saya tinggal di Makassar lagi waktu itu, dan waktu sementara pendidikan itu, saya biasanya main ke tempatnya sepupu yang kerja di rumah sakit, apa namanya, rumah sakit bersalin yang ada di dekat Karebosi itu. Jadi saya biasanya main ke sana, dia kan suster di sana, bidan. Jadi saya tanyakan, "Ini kenapa kulitku ini mati rasa? Saya nggak rasakan kalau saya sakit apa." Tapi sebenarnya sepupu saya itu sudah langsung menebak, bilang, "Ah, jangan-jangan kamu kusta." Gitu Tapi, ya? ya saya belum tahu apa itu kusta waktu itu. Iya, Jadi kita biarkan begitu, sepupu saya pun, masih nggak percaya juga, tidak iya, mungkin kalau saya kena kusta karena, dari keluarga tidak ada yang mengalami iya. penyakit itu. Jadi, tahun 2006 kemudian, waktu itu saya ini rasa yang kulit mati rasa ini semakin melebar di bagian kaki saya, Mmm, sampai mengganggulah kalau saya berjalan apa. Sampai akhirnya saya ke puskesmas untuk, periksa. Di puskesmas waktu itu,
mungkin karena petugasnya yang juga, belum terlatih, belum Iya. memiliki ini, cara pemeriksaan pasien apa, sehingga dia juga, belum mendeteksi bahwa ternyata ini adalah gejala kusta. Karena memang Mmm, waktu itu, eee, tidak, belum ada sama sekali yang nampak seperti jari-jari tangan saya yang iya, sekarang ini, yang kaku apa. Semuanya masih, normal. Jadi, saya belum berobat juga waktu itu, tahun 2006. Nanti tahun 2009 kemudian, eee, jari tangan saya mulai kaku, itu karena sering bawa motor metik dulu. iya. Jadi baru saya berinisiatif untuk mencari rumah sakit, kusta di Makassar, karena memang, sudah mendengar juga informasi bahwa ada rumah sakit khusus untuk, kusta. Jadi saya mencari rumah sakit, kusta, ternyata waktu itu saya nyasar masuk di Rumah Sakit Umum Daya, karena informasi yang saya tahu hanya di daerah Daya. Iya, iya, Nah, iya. disitulah kemudian di Rumah Sakit Umum Daya merujuk saya lagi kembali ke Rumah Sakit Wahidin. Di Rumah Sakit Wahidinlah saya, kemudian, diperiksa BTA kalau pemeriksaan kusta, kemudian hasil labnya 1 minggu kemudian baru, ada Oh, hasil labnya, dan waktu itu masih hasilnya negatif. Nah, saya heran lagi di situ, kenapa sudah diperiksa tapi masih ini hasilnya ternyata negatif. Jadi, eee, perawat di sana yang waktu itu yang menemui saya, dia, bilang ke saya, eee, "Kalau Bapak mau menunggu untuk ketemu dengan, dokter ahli kulit kelaminnya, di Poli ini, silakan, menunggu sebentar, jam 1 siang dia, datang." Jadi saya tunggu satu waktu jam 1-nya itu sudah datang, saya ketemu, eee, dia juga sudah lihat hasil labnya negatif, tapi waktu itu dia bilang, "Coba lihat tangannya." Tangan saya sudah kaku, mulai kaku, dan langsung dia bilang saja, "Tidak apa-apa, ini negatif, hasil labnya negatif, tapi ini sudah, tanda-tanda kusta ini karena jarinya sudah mulai kaku," oh. begitu. Berarti dari kaki kemudian pindah ke tangan gitu ya? Awalnya kan di kaki yang Kalau di kaki bergejala. itu cuman, kulit yang mati Oh, rasa, kulit yang mati Gina, rasa. Tapi iya. kalau tangan memang kaku gitu ya? Iya, kalau di tangan, mengalami kaku karena, memang waktu itu belum berobat sehingga bakteri kusta ini menyerang saraf tepi di bagian tangan. Ya, kalau di bagian tangan ada saraf tepi namanya ulnaris, Mhm. ini, kalau diserang oleh bakteri kusta yang masih, belum berobat, ini otomatis akan merusak, saraf ulnaris ini dan akan menyebabkan, kaku atau Kaku. klohen, Mmm. untuk orang yang mengalami kusta. Jadi, seperti itu. Jadi waktu di Rumah Sakit Wahidin itu saya sudah mulai berobat hampir 1 tahun, dan waktu yang saya alami waktu itu kan, jarinya, kaku belum cukup 6 bulan, Mhm. sehingga, dalam, proses pengobatan itu, juga sempat kembali, ndak terlalu kaku, mulai, kembalilah karena memang kalau kusta itu, sebelum sampai 6 bulan itu masa, disabilitasnya, maka itu bisa, kembali, dengan obat kusta dan, apa namanya, ada semacam obat, prednison namanya Mmm. atau methylprednison. Itu bisa mengembalikan, ini kalau kita mengalami, disabilitas atau, ya apa namanya, kekakuan seperti tangan Mhm. saya. Tapi kalau sudah lebih dari 6 bulan itu tidak bisa lagi, itu akan menyebabkan, disabilitas permanen, Mmm. seperti itu. Jadi waktu itu saya sempat juga kembali, bagus tangan saya, namun, naasnya di akhir-akhir, pengobatan saya yang hampir berjalan 1 tahun itu, saya mengalami reaksi berat karena, Mmm. memang kusta ini, ada namanya reaksi atau, penyulit kusta, ya. Iya. Ini karena waktu itu memang saya, eee, apa ya, kerja berat, siang malam saya kerja, waktu itu saya sudah, pindah ke kampung di Iya, iya. Bontopahari.
saya honor lagi di kantor camat Bontomari waktu itu tahun 2000, mulai tahun 2007. 2007 sampai 2009 saya mulai berobat waktu itu. Jadi, waktu mau selesai pengobatan saya, terserang itu reaksi kusta menyebabkan, saya tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Waktu itu juga yang kesibukan saya yang paling ini kan waktu itu saya bekerja di PMPM, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Desa. Ya, waktu itu saya kebetulan menjadi, eee, tim pengelola kegiatan di desa saya, di Desa Arah, dan, siang malam saya bekerja, belum di samping bekerja di kantor camat, kerja di PMPM, jadi tidak ada waktu istirahat, Capean sehingga berarti ya? iya, betul. Jadi sehingga saya terserang ini, reaksi. Jadi waktu reaksi itu saya semakin bingung, kenapa saya sudah berobat kusta tapi, malah tambah sakit seperti ini. Dan memang ternyata begitu kalau kusta, kalau kita, tidak ada istirahat apalagi, biasanya terlalu banyak pikiran sampai stres, maka itu bisa menjadi pencetus, terjadinya reaksi kalau kusta. Jadi 3 bulan, hampir 3 bulan saya waktu itu, di rumah terbaring karena reaksi. Baru kemudian, wasir kusta waktu itu masih Pak Baso, kalau saya ingat, itu datang melihat saya di rumah, diantar sama sepupu, saudara, lihat kondisi saya. Begitu dilihat sama wasir kusta, langsung dia katakan, "Wah ini sudah parah ini, reaksi berat ini, harus dirujuk ke Rumah Sakit Tajudin Halik, Makassar untuk, menjalani rehab." Jadi saya rehab waktu itu di Rumah Sakit Tajudin Halik, Makassar. Dan Kalau dan soal pada saat itu dianggap, telat telat penanganannya gitu ya? iya, Atau telat. Eee, karena sebenarnya sih, seandainya cepat, dideteksi, cepat diketahui, dan cepat diobati, maka itu, tidak akan, berdampak sampai seperti itu yang saya alami. Namun karena memang, ya perjalanannya tadi dari petugas puskesmas juga saja tidak, yang belum terlatih sehingga belum mendeteksi bahwa ini gejala kusta, sehingga saya, artinya ada fase dari tahun 2004 sampai ke 2019 baru saya minum obat, oh, jadi iya waktu itu. iya iya. Jadi memang, bakteri ini, semakin menjalar ke Iya, mana-mana, sudah menyerang menyerang saraf tepi. organ-organ lain ya? Betul, menyerang saraf tepi Iya. seperti tangan saya sehingga mengalami, kaku seperti ini. Eee, seandainya kalau kusta, kuncinya kusta kan, apabila dia cepat diobati, cepat dideteksi itu kan, dia bisa sembuh tanpa mengalami deformitas atau disabilitas. Sama sekali tidak nampak bahwa, dia pernah mengalami kusta. Seperti, kebanyakan, teman-teman anggota di Permata Bulukumba, seperti itu. Tapi kalau sebaliknya dia terlambat berobat, maka itu hasilnya seperti saya, dia akan mengalami disabilitas. Iya, Berarti yang Ardi alami di bagian tangan ya, disabilitasnya di iya, bagian tangan, kalau saya jari-jari? di bagian tangan, Iya, ini. oke. Ini, yang saya ceritakan tadi bahwa, karena bakteri itu sudah menyerang saraf tepi bagian tangan, sehingga mengalami kekakuan seperti ini. Iya, tapi sampai, proses kemudian pas dirujuk ke Rumah Sakit Tajudin Halid, itu butuh berapa lama untuk bisa sembuh total dari kusta? Untuk sembuh dari kustanya sih sebenarnya mulai dari 2009 itu, waktu berobat di Rumah Sakit Wahidin, pas di, eee, di pengobatan bulan ke-11 waktu itu saya mengalami reaksi, tapi saya tetap melanjutkan, pengobatan saya sampai selesai, 1 tahun, artinya 1 bulan lagi saya selesai pengobatan. Jadi, saya tetap selesaikan pengobatan, kusta saya, berobat, di Rumah Sakit Wahidin waktu itu. Jadi di situ sebenarnya untuk pengobatan kusta sudah selesai, artinya sudah, sembuh, begitu. Hanya karena mengalami, reaksi sehingga reaksi ini yang, harus ditangani, harus menjalani proses rehab waktu itu di Rumah Sakit Tajudin Halik Makassar. Jadi, memang cukup parah waktu itu sampai saya tidak bisa jalan, jari-jari tangan saya bahkan tidak bisa bergerak Bergerak, karena sudah lumpuh, otot-ototnya ini sudah memang sudah kaku gitu iya, ya? karena reaksi itu.
Saya, di sana di rumah sakit, Tajudin Halek, hampir 2 tahun waktu itu menjalani rehab, menjalani terapi setiap hari. Bahkan, saya, sampai, eee, kurang hampir kalau seingat saya 6 kali ya, mungkin masuk ke ruang operasi untuk menjalani proses, operasi bedah rekonstruksi namanya. Ya operasi bedah rekonstruksi ini, eee, untuk mengurangi, tingkat disabilitas yang diakibatkan karena, eee eee, apabila mengalami reaksi ataukah apabila mengalami, disabilitas yang permanen, seperti itu. Saya kira cerita-cerita, Ardi ini dan kawan-kawan lain yang ada di Permata, baik yang sedang mengalami kusta maupun mereka yang pernah mengalami kusta, itu yang perlu lebih banyak kita dengar, supaya kita menjadi paham dan masyarakat juga ketika melihat atau ada teman, ada tetangga yang punya gejala yang Iya, sama, bisa betul, segera diintervensi, begitu ya. Karena yang saya tahu, kalau kita melakukan intervensi terhadap satu orang, yang mengalami kusta, kita bisa menyelamatkan hidup mereka gitu ya, betul sekali, Bu. dari disabilitas, mungkin dari kematian bahkan ya. Iya, Ya kalau di Bulukumba sendiri, penerimaan masyarakat itu seperti apa Pak Ardi? Karena kita sekarang sedang mengkampanyekan bagaimana masyarakat tidak lagi mendiskriminasi betul. orang yang mengalami kusta dan yang pernah mengalami kusta. Pengalaman dari Pak Ardi sendiri ketika mengalami kusta, penerimaan masyarakat, keluarga itu seperti apa? Iya, untuk itu ya pasti berat ya, Bunda, ya. Eee, sebenarnya sih kalau saya secara pribadi, mulai dari awal saya, dinyatakan mengalami kusta, eee, saya tidak punya self stigma, saya tidak menstigma diri saya, karena saya percaya bahwa, ya mau diapa lagi Iya, kalau ini kan bukan kemauan saya iya. juga, tapi, ternyata begitu, keluarga saya tahu bahwa saya mengalami kusta justru, eee, di sinilah keluarga saya yang memperlakukan saya, tidak seperti sebelumnya, seperti misalnya, tempat makan saya dipisahkan, Dipisahkan. kemudian pakaian apa dan sebagainya, dipisahkan, bahkan tempat tidur saya dilarang tidur selain di kamar sendiri apa dan sebagainya. Sehingga ini yang membuat saya mulai merasakan self stigma dan saya, depresi, karena Mmm, diperlakukan seperti itu. Akhirnya saya mulai minder, waktu itu untuk keluar rumah mhm, dan hampir, kurang lebih, 1 tahun lah saya tidak, pernah keluar rumah waktu itu. Dan, beruntung, waktu itu ada teman sekolah waktu masih di Makassar, waktu sekolah di Makassar yang, eee, mengajak untuk, bekerja di perusahaan dia, kebetulan dia mhm. konsultan dan disitulah saya, langsung terima, saya ikut bekerja dengan dia. Dan disitulah saya mulai, belajar untuk bersosialisasi, membangun rasa percaya diri di saya, Mhm. meskipun, sebenarnya saya tahu bahwa orang tua saya sebenarnya ini, bisa dikatakan sebenarnya tidak mengharapkan saya lagi untuk, bisa bangkit apa dan sebagainya. Mungkin dalam pikiran mereka ya, mau di apa lagi, Iya. harus menerima keadaan saya seperti itu. Bisa dikata bahwa sebenarnya keluarga saya sudah mau menyembunyikan saya sebenarnya. Akan tetapi, saya, saya lawan itu. Saya selalu, berpikir bagaimana cara saya bisa keluar dari, belenggu dari, Iya. eee, perlakuan-perlakuan orang tua keluarga saya kepada saya. Jadi, saya bekerja di tempat, teman saya itu di Sinjai waktu itu, hampir 1 tahun dan di situ saya mulai belajar, berproses, membangun rasa percaya diri saya, kemudian akhirnya saya kembali ke Bulukumba, waktu itu sebenarnya kembali ke Bulukumba ingin mengerjakan proyek juga di Bulukumba, lanjutan, kebetulan ada, proyek yang diterima, yang dikerjakan, dari perusahaan teman saya ini. Akan tetapi, waktu kami sudah melakukan, eee, survei lapangan, lagi-lagi ternyata ada saudara, kakak yang bekerja di kantor yang bagian,
melelang proyek ini yang tidak membiarkan lagi saya untuk bekerja di Bulukumba. Akhirnya, Mmm, saya berhenti mhm, dari bekerja di konsultan waktu itu. Jadi, berhenti kemudian barulah, di tahun 2018 ya saya, terpaksa kembali ke organisasi, kembali ke Permata ini untuk, melakukan kegiatan-kegiatan organisasi. Di organisasi inilah yang membuat saya semakin, banyak mendapatkan, peningkatan kapasitas, apa dan sebagainya sampai seperti sekarang ini. siap. Jadi Pak Ardi sudah keliling Indonesia untuk, eee, selain meningkatkan kapasitas juga aktif mengkampanyekan bagaimana masyarakat bisa menerima orang-orang yang pernah mengalami kusta dan menghapus diskriminasi ya dalam masyarakat. Itu berangkat dari pengalaman Pak Ardi sendiri kan, yang juga mungkin mendapatkan perlakuan-perlakuan yang diskriminatif, Iya betul. baik dalam lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat sendiri. Nah, Pak Ardi, terakhir mungkin apa yang bisa kita lakukan dalam situasi sekarang untuk, menjadikan masyarakat itu lebih ramah terhadap mereka yang mengalami kusta atau yang pernah mengalami kusta? Dan cita-cita kita untuk, menghapus diskriminasi, menghapus stigma itu bisa tercapai. Apa kira-kira yang bisa kita lakukan? Iya, yang pertama, kita jangan menganggap bahwa penyakit kusta itu adalah aib, apabila, saudara kita, anak kita, keluarga kita mengalami, terkena kusta, sehingga kita memberikan beban stigma, ke dia sehingga, dia akan, terbebani dan pastinya tidak mau untuk pergi untuk berobat ke puskesmas, itu yang pertama. Jangan sekali-sekali menganggap bahwa itu adalah aib keluarga, sehingga keluarga biasanya juga menyembunyikan apabila di keluarga mereka terdapat orang yang mengalami gejala Iya, kusta itu. Tapi yang saya harapkan bahwa, kusta ini, mari kita, eee, sering membicarakannya dimanapun supaya kita paham, kusta itu seperti apa. Misalnya di tempat-tempat ramai apa dan sebagainya membicarakan kusta itu sangat bagus, supaya orang mhm, terbiasa mendengarnya dan, tidak lagi seperti biasanya, mendengar kata kusta saja orang-orang akan merasa, risih atau apa dan iya, sebagainya. langsung Tap menghindar. Langsung menghindar kan biasa dengar kusta, langsung menghindar iya gitu. betul. Apalagi bertemu dengan orang yang sedang mengalami kusta gitu ya. Jadi Iya iya. itu yang saya harapkan kita, jangan, apatis juga dengan isu kusta ini karena, salah satu pengalaman saya bahwa, saya sendiri sebenarnya dari keluarga hampir dikata semuanya hampir, kebanyakan adalah tenaga kesehatan, apa dan sebagainya, bahkan ada juga dokter. Tapi mungkin karena, mereka tidak, pernah peduli dengan, apa itu kusta, pada sebagainya, sehingga mereka awam dengan penyakit kusta ini. Dan sayalah yang menjadi, apa di sini, korban mungkin dalam istilahnya, Ya, sehingga tidak ditahu bahwa saya mengalami kusta itu. berarti saya mau tanya, kusta itu apakah menular atau masih menular walaupun orangnya sudah sembuh? Ini mungkin pertanyaan yang sering ditanyakan juga sama orang awam. Tapi Iya saya ingin betul. memperjelas di sini gitu. Iya, iya, kalau kusta ini kan sebenarnya, akan orang bertanya bahwa itu menular seperti saya kan tertular dari siapa? Apakah dari saudara, apa dari keluarga? Jawabannya tidak, dari keluarga tidak ada yang pernah mengalami kusta, tapi hanya saya sendiri yang terkena ini dan saya kemungkinan tertular waktu itu karena pernah bersama-sama dengan orang yang sedang mengalami kusta, tetapi dia tidak berobat, jadi, dia menular ke saya. Begitulah kalau kusta. Kusta itu menular dari orang yang mengalami kusta tetapi tidak berobat. Tetapi kalau misalnya orang yang mengalami kusta kemudian berobat dan menjalani proses pengobatan sampai sembuh, maka itu tidak akan menular lagi ke orang lain, begitu kuncinya. Oh, ya, ini yang Jadi, penting untuk diketahui sebenarnya masyarakat. itulah yang kita harapkan. Ketika masyarakat tahu bahwa punya, tetangga ataukah keluarga yang punya gejala kusta yang
bercak merah atau putih ini yang mati rasa, ya segera tuh dibawa ke puskesmas untuk berobat. Karena jangan sampai kalau dibiarkan begitu saja ataukah disembunyikan itu kan justru berbahaya, Iya, bisa menular ke orang-orang terdekatnya yang ada di rumah itu. betul betul. Begitu, Pak. Senang sekali ya bisa mendapatkan kesempatan berbincang lebih, jauh mengenai kusta bersama Iya, Ardi yang memang selama ini merasakan dan menjalani bagaimana, mmm, dinamikanya menjadi, orang yang mengalami kusta, kemudian orang yang pernah mengalami kusta dan berhadapan dengan masyarakat termasuk keluarga sendiri ya, iya, Ardi. Ya baik, saya kira ini perbincangan yang sangat menarik dan harus kita, seriusi ya bahwa kusta itu bukan penyakit yang kita anggap sebagai aib gitu. Kusta bukan aib, kusta bukan kutukan, dan tugas kita untuk bersama-sama dengan teman-teman di, Perhimpunan Mandiri Kusta Indonesia untuk melawan stigma, menghapus stigma dan menghapus diskriminasi. Saya kira itu poin penting dari bincang-bincang kita sore ini betul. dan saya juga berharap teman-teman yang mendengarkan ini jika menemukan atau punya keluarga, tetangga yang punya gejala Iya, itu segera diintervensi untuk berobat karena kalau tidak berobat itu malah yang berbahaya buat betul orang lain. sekali. Baik, terima kasih untuk waktunya kawan-kawan. Kita akan berbincang lagi dengan, topik yang berbeda di lain waktu. Senang sekali Pak Ardi, terima kasih Iya, untuk waktunya sama-sama, sore Mona. ini. Lain waktu mungkin kita bisa bincang-bincang lebih dalam lagi ya soal kusta dan Iya, problematikanya terutama di Bulukumba. betul. Saya kaget juga dengar tadi bahwa Bulukumba adalah kabupaten yang tertinggi angka kustanya di Sulawesi Selatan. Ini catatan buat pemerintah daerah kita untuk melakukan intervensi yang lebih jauh terhadap, persoalan ini. Terima kasih, senang sekali sudah, berada di sini. Saya Sunarti Said, sampai ketemu lagi di channel Cerita di Balik Berita. Silakan Pak Ardi, mungkin ada kata-kata yang ingin disampaikan kepada teman-teman. Iya, eee, untuk semua warga Bulukumba, mari peduli dengan, isu kusta, karena dengan peduli kusta ini bisa saja kita, menolong, orang-orang di sekitar kita, terutama untuk anak-anak, muda atau generasi pelanjut di Kabupaten Bulukumba yang kita cintai ini. Karena, jangan sampai seperti saya, yang masa depan saya, tidak seperti, yang teman-teman alami karena akibat kusta ini membuat, saya sedikit, eee, terbilang, tidak seperti dengan teman-teman saya yang sudah sukses saat ini. Saya kira itu, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kusta bukan kutukan, mari bersama hapus stigma dan diskriminasi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Waalaikum